Buat kalian yang nitip sendal di TikTok kemarin, sekarang kalian udah bisa nonton full version perjalanan Wedding Dots Bing. Jadi dia request untuk ada satu gaun yang sama, tapi dengan dua look yang berbeda. Dua look yang berbeda itu karena dia mau pakai paginya itu untuk acara holy matrimony dia, dan malamnya itu untuk acara resepsinya. Dia minta kalau konsepnya itu Jepang, jadi akhirnya aku coba buat translate di idea itu sesuai arahan dia. Aku masukin referensi dan inspirationnya dari journey dia ke gaunnya untuk acara pagi dan malam itu. Jadi awalnya tuh aku udah ngikutin TikToknya mereka, aku udah follow mereka dari lama. Kenapa aku tahu mereka? Karena TikToknya mereka itu tuh kayak mereka ceritain tentang perjalanan hidupnya mereka dan bisnisnya yang menurut aku tuh inspiring banget. Cuman pas appointment, aku nggak tahu kalau itu mereka. Soalnya yang bikin appointment si ceweknya ini, dia kan namanya tuh aslinya Sarah. Jadi aku taunya tuh dia Sarah. Terus waktu nontonin lebih banyak video-videonya dia, aku kayak ngerasa kok kayaknya aku kenal ya orangnya. Ternyata itu emang beneran mereka, karena setelah appointment beberapa kali, aku tanya langsung ke dia dan ternyata itu beneran dia. Jadi akhirnya aku lebih excited buat merealisasikan wedding gown-nya karena itu adalah orang yang aku kagumin banget. Untuk inspiration gaunnya mereka, jadi setelah udah beberapa kali appointment, kan aku udah lebih banyak ngobrol sama mereka. Akhirnya aku juga udah lebih paham tentang personality kedua couple ini, dan aku juga udah lebih tahu a bit of journey-nya mereka sampai akhirnya mereka mutusin plan wedding-nya mereka dan bikin wedding gown-nya sama aku. Jadi itu menurut aku lebih gampang untuk aku input inspiration-nya itu ke wedding gown mereka. Terus pas ngobrol-ngobrol tentang desain, kan dia ada request kalau dia mau ada embroidery khusus di wedding gown-nya itu. Jadi waktu ngobrol via chat itu, aku tanya sama dia, dia mau bordirannya apa. Dan kan aku tanya kenapa dia memilih bordiran itu. Terus si Dots ini, si Sarah bilang sama aku kalau dia mau ada bordiran burung, kelinci, sama sakura. Burung itu dia bilang untuk melambangkan si Bing. Si Bing ini calon suaminya. Karena dia bilang dia selalu ngelihat si Bing itu seperti burung yang selalu terbang tinggi dengan mimpi-mimpinya. Dan bordiran kelinci itu melambangkan si Dots-nya. Karena si Dots ini yang selalu ada untuk mendampingi si Bing dari awal, dari nol. Dan Sakura itu untuk ngasih vibes Jepang di gaunnya karena mereka itu si Sarah ini dipropose di Jepang. Dan ternyata aku bisa merealisasikan ide-ide itu, aku bisa translate di idea dengan jadi gaun yang lebih cantik lagi karena aku sendiri ngerasa aku bisa memahami makna dari setiap detail-detailnya. Jadi karena dia bilang ke aku dia mau konsepnya itu Jepang, jadi untuk burungnya itu aku pilih burungnya itu crane, itu burung dari sana. Terus crane-nya itu yang aku bikin gede banget di belakang untuk ngasih highlight di ekornya supaya embroidery-nya itu bisa kelihatan jauh lebih mewah atau lebih kompleks. Dan di situ juga dikasih kayak ada bordiran bulan untuk kayak nge-accentuate si bordiran crane-nya. Terus untuk kelinci dan sakuranya itu bisa melengkapi nuansa Jepang di outer gaun malam harinya untuk resepsi. Untuk pemilihan tone warnanya, untuk gaun malam itu rose gold. Jadi kenapa rose gold? Untuk membedakan tone warna yang gaun pemberkatannya di pagi hari. Karena kalau untuk di pagi hari itu kan untuk holy matrimony, jadi warnanya itu harus full putih. Malamnya itu supaya bordirannya kelihatan jauh lebih nyala dan beda sama pagi, jadi dipilih warnanya soft rose gold. Untuk siluet gaunnya pun unik banget menurut aku, karena biasanya wedding gown itu kan body fitted, tapi gaunnya dia ini semuanya loose fitting dari pagi sampai malam, dan bentuknya itu seperti kimono.
Bahkan berupa outer, yang outer ini bisa dilepas pasang untuk membedakan pagi sama malamnya. Jadi menurut aku dari konsep wedding gown dia ini, kita bisa tahu kalau nggak selamanya wedding gown yang cantik itu harus siluetnya tuh seksi dan body fitted. Kalau buat aku sama Bing, Jepang tuh kayak negara yang bersejarah banget gitu. Karena aku sendiri kan waktu itu dilamarnya di Jepang. Dan dari kayak Bing kecil itu negara dreamnya dia. Kalau misalnya dia bilang kalau misalnya dia nemuin someone spesial yang dia mau seriusin, dia akan bawa ke Jepang someday gitu. Dan di Jepang juga kayak kita pertama kali ngeliat salju, terus waktu itu kita nggak mampu pergi ke luar negeri lah, terus akhirnya mampu itu ke Jepang. Jadi negara Jepang tuh kayak tempat bersejarah banget deh buat kita kayak gitu. Karena kan aku minta emang konsepnya Jepang, makanya ada kayak request sakura sama wave-wave-nya Jepang gitu. Tapi untuk spesifiknya aku minta Christy ada burung, waktu itu keren sama rabbit ya kan. Karena aku selalu umpamain, aku mau Bing tuh umpamain diri kita kayak dia itu burung, aku itu rabbit. Karena kita berdua tuh beda banget. Istilahnya kalau burung tuh terbang, lingkup hidupnya juga beda. Aku rabbit, aku di tanah gitu istilahnya. Terus burung kan biasanya lebih kayak kalem gitu, sedangkan rabbit kayak more extrovert gitu lah. Jadi kayak itu penggambaran diri kita masing-masing sih. Dan dari dulu kita selalu bilang mungkin gak ya kita tetap bisa bareng, karena ya kayak Christy tahu aku pacaran kan 10 tahun kan. Jadi kayak belum tentulah kita bisa sampai ending dengan perbedaan yang banyak banget, karakternya semua beda gitu. Dan jadinya sampai akhirnya kita bisa wedding gitu, spesial gitu loh, kayak si kelinci dan burung ini akhirnya bisa bareng kayak gitu. Nah, yang bikin aku waktu itu milih Christy untuk bikinin wedding gown aku, karena waktu itu kan sebenarnya emang kayak sempet bingung karena aku nggak punya apa ya kayak list siapa sih bikin gaun kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu aku pertama banget nemu Christy tuh di itu IG Ads. Jadi IG Ads, terus aku kayak karena memang aku nyari yang bikin gaun kan, aku jadi klik. Terus aku lihat kayak ih ini kayaknya masih muda. Terus nggak tahu aku ngerasa fresh karena aku lihat dari foto IG Christy tuh gaun yang Christy bikin tuh variatif gitu loh, nggak kayak biasanya kan begitu-gitu aja kan. Sedangkan kalau karya Christy tuh variatif banget, ada yang sampai dibordir, dan karena memang dari awal aku pengennya bordirannya yang spesial, aku kayak oh she's the one, kayak aku udah yakin aja pasti dia bisa nih gitu dan ngerti kayak konsep yang aku mau sampein kayak gitu. Makanya aku langsung kayak kontak dan langsung oke gitu. Sesuai atau enggak itu menurut aku sesuai banget, bahkan kayak over dari ekspektasi aku. Karena aku waktu jelasin ke Christy aku ngerasa tuh aku nggak terlalu yang kayak bisa jelasinnya gitu loh, tapi aku sampai mikir kayak Christy ngerti gak ya sebenarnya apa yang kayak aku mau sampein. Dan waktu pertama jadi itu kayak mind blown gitu, aku kayak ih gila ya, gila bener-bener yang ada di otakku yang nggak bisa aku sampaikan dengan baik aja tuh ada real nyatanya. Dan kayak aku suka banget gitu. Jadi bener-bener more dari ekspektasi aku, malah bisa dibilang kayak gitu.